Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua dari mata kuliah pengantar demografi, kita akan belajar mengenai perkembangan penduduk dunia dan perkembangan penduduk Indonesia. Empat, transisi demografi. Transisi demografi memperlihatkan grafik perubahan dari angka fertilitas dan angka mortalitas, di mana secara sederhana kita bisa lihat dari angka CDR atau crude death rate atau angka kematian kasar, dan CBR, crude birth rate atau angka kelahiran kasar. Kita lihat di sini pada awal mulanya angka kematian masih lebih rendah tentunya daripada angka kelahiran, tapi dia cukup tinggi ya. Ini di tahap pertama. Kemudian di tahap kedua angka kematiannya menurun tapi angka kelahiran masih tinggi. Kemudian di tahap ketiga terlihat angka kematian makin menurun tapi sudah tidak setajam penurunan di tahap 2, tapi kemudian angka kelahirannya menurun drastis. Dan di tahap keempat dua-duanya sudah mulai sama-sama menurun. Nah, kalau coba cari-cari referensi terbaru, transisi demografi sekarang sudah mulai masuki fase 5. Nah, bisa dilihat seperti ini. Oke. Kemudian bicara tentang transisi demografi, teori transisi demografi menerangkan perubahan jumlah penduduk yang terjadi akibat kelahiran dan kematian yang dibuat berdasarkan pengalaman negara-negara Eropa pada masa lampau. Secara umum, ada 4 tahapan transisi demografi. Pertama, mulai dari mortalitas dan fertilitas yang tinggi pada tahap 1 sampai dengan mortalitas dan fertilitas yang rendah pada tahap 4. Saat ini ada kecenderungan terjadi transisi demografi tahap 5, di mana fertilitas lebih rendah daripada mortalitas, sehingga jumlah penduduk cenderung terus berkurang setiap tahun, seperti yang terjadi di beberapa negara Eropa dan Jepang. Tahap 1, tahap stasioner tinggi. Di sini adalah tahap ketika kelahirannya tinggi, kematiannya tinggi, dan pertambahan penduduk alaminya 0. Pada saat ini, kelahiran tidak terkendali dan kematian juga tinggi karena gagal panen. Kemudian kelaparan dan daya tahan tubuh juga rendah, serta adanya penyakit menular. Contoh, ini terjadi di negara Eropa pada abad 14, di mana angka kelahiran dan kematiannya tinggi, berada pada 40 sampai 50. Jadi angka kelahiran kasar dan angka kematian kasarnya atau CBR dan CDR-nya tinggi. Tahap 2, awal perkembangan. Di sini kelahiran tinggi, kemudian kematiannya menurun dan pertambahan alaminya cepat. Terjadi revolusi industri, terus kemudian kemajuan teknologi dan penemuan obat-obatan modern, terutama penisilin sesudah tahun 1930, menyebabkan angka kematian menurun. Sedangkan angka kelahiran relatif tidak banyak berubah, karena pandangan mengenai jumlah anak banyak lebih menguntungkan. Jadi kalau zaman dulu, banyak anak, banyak rezeki. Nah, itu yang pandangan saat itu terjadi hampir di seluruh dunia. Akibatnya, pertumbuhan penduduk meningkat cepat. Contoh, India sebelum Perang Dunia Kedua. Tahap 3, transisi demografi ketiga, yaitu tahap akhir perkembangan. Pada tahap ini, angka kelahiran turun cepat akibat pendidikan yang semakin baik, serta penemuan berbagai alat kontrasepsi. Nah, jadi pada saat ini, pendidikan semakin baik dan perempuan semakin banyak yang berpendidikan. Jadi pada tahap ini kecenderungan perempuan untuk segera menikah jadi semakin berkurang, jadi semakin tertunda, sehingga
Pendidikan berpengaruh terhadap transisi demografi tahap ketiga ini, serta juga penemuan alat kontrasepsi. Nah, angka kematian juga tetap menurun, tapi lebih lambat dari fase sebelumnya. Nah, pada saat tahap 3 ini pertambahan alami cukup cepat. Contohnya terjadi pada Eropa Selatan atau Timur sebelum Perang Dunia Kedua dan India setelah Perang Dunia Kedua. Masih di tahap 3, masih tahap akhir perkembangan, di Eropa perubahan perilaku melahirkan yang disebut stopping behavior atau wanita ingin berhenti melahirkan karena banyak anak. Di negara berkembang, perubahan perilaku melahirkan dan diterimanya konsep keluarga kecil yang didukung oleh program KB pemerintah sangat membantu penurunan tingkat fertilitas. Kemudian, fase keempat, tahap stasioner rendah. Pada fase ini, tingkat kelahiran rendah, tingkat kematian juga rendah, dan pertambahan penduduk alami sangat rendah. Pertumbuhan penduduk kembali ke kondisi seperti tahap pertama, yaitu mendekati nol, di mana angka CBR sama dengan CDR, akibat kondisi sosial ekonomi yang maju. Jadi, negara atau penduduk semakin maju, kondisi sosial ekonomi juga semakin maju, tadi pendidikan semakin lebih baik lagi, emansipasi semakin berkembang, jadi kesetaraan gender gitu ya, makin meningkat sehingga ini menyebabkan berada pada fase tahap stasioner rendah. Kemudian fase kelima atau tahap menurun ini adalah fase di mana pada tahap ini tingkat kelahiran sangat rendah, kematian juga rendah, bahkan kematian lebih tinggi dari kelahiran, sehingga pertumbuhan penduduk cenderung menjadi negatif. Contohnya Jepang dan beberapa negara Eropa seperti Jerman, Prancis, Rusia, dan lain-lain. Sehingga kalau kita perhatikan di satu tim sepak bola di negara Prancis misalnya, berapa banyak yang warga negara Prancis atau pribumi Prancis? Nah, itu kita bisa lihat ya. Jadi Eropa membuat program imigran bisa masuk. Nah, transisi demografi sering disebut transisi vital atau transisi fertilitas dan transisi mortalitas. Cole tahun 1973 menggambarkan transisi fertilitas, angka kelahiran total atau total fertility rate atau TFR, dari tinggi ke rendah sampai mencapai replacement level, yaitu kondisi di mana TFR sama dengan 2,1 atau net reproduction rate atau NRR-nya sama dengan 1. Kemudian transisi mortalitas atau transisi epidemiologi yang ditentukan oleh nilai infant mortality rate atau IMR sebagai indikator utama karena di negara berkembang data kematian penduduk dewasa tidak banyak tersedia. Kemudian De Souza dalam Utomo dan Iskandar tahun 1986 membagi transisi mortalitas dalam 3 tahap. Pertama, soft rock, yaitu IMR lebih dari 100, kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Kemudian ada intermediate rock, atau IMR-nya berkisar antara 30 sampai 100, dan hard rock, di mana kondisi IMR kurang dari 30. 5. Kritik terhadap teori transisi demografi. Dalam teori transisi demografi, diyakini bahwa 4 tahapan tersebut akan dialami oleh negara yang berubah dari struktur perekonomian yang berbasis pertanian ke industri. Kenyataannya, beberapa negara di Eropa dapat menurunkan angka kelahiran meskipun masih di tahap 2 transisi demografi. Apa sebabnya? Penyebabnya adalah karena adanya kesamaan kultur dan bahasa sehingga perilaku reproduksi menyebar sampai ke negara lain karena kesamaan kultur dan bahasa tersebut. Umumnya, negara barat memerlukan waktu ratusan tahun dalam proses transisi demografi. Contohnya, Inggris itu butuh waktu 200 tahun, dari tahun 1750 sampai 1950. Kemudian,
Thailand dan Indonesia hanya membutuhkan waktu 30 tahun. Di Indonesia, transisi demografi terjadi pada saat IMR turun dari 140 pada SP tahun 71 menjadi 47 di SP 2000 dan TFR turun dari 5,61 anak per wanita di SP 71 menjadi 2,34 di SP 2000. Pada level provinsi, tingkat fertilitas dan mortalitas beragam. TFR pada beberapa provinsi bahkan sudah lebih rendah dari replacement level. Contohnya, dari hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia atau SDKI tahun 1997, TFR di DKI sudah mencapai 2,04 dan di Bali 2,11 dan yang terendah di DIY 1,85. Apa sebabnya? Penyebabnya adalah perbaikan pelayanan kesehatan dan utamanya adalah karena adanya program KB nasional di beberapa negara berkembang di Asia. Sedangkan transisi demografi di negara maju terjadi sebelum alat kontrasepsi modern ditemukan dan bukan merupakan kebijakan serta program nasional dari pemerintah. Nah, sebagai penutup, teori transisi demografi tidak dapat berlaku umum, tapi semua negara mengalami dengan pola dan pada kondisi yang berbeda-beda, tergantung dari tingkat sosial, tingkat ekonomi, tingkat budaya, dan kondisi lingkungannya. Kemudian, pembangunan ekonomi dapat menjadi faktor penyebab, namun tidak menjadi faktor penentu turunnya tingkat fertilitas dan mortalitas. Sekian pertemuan kedua mata kuliah pengantar demografi. Tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.